Halo, jumpa lagi di channel YouTube Dynamic. Kalian masih ingat nggak Toyota Fortuner GR ini? Yang tadinya di-upgrade dari workshop lain. Nah, sekarang balik lagi nih guys ke workshop kami. Oke, kita mulai dari sikringnya. Tadinya kita menggunakan sikring mini ANL seperti ini, single ya. Nah, sekarang ini kita upgrade dengan menggunakan rumah sikring dari tembaga murni. Jadi di sini kita pecah dua ya, dari satu menjadi dua. Yang satu buat head unit, yang satu lagi buat mensuplai power amplifier. Jadi kita ganti dengan menggunakan sikring harmonic harmony. Untuk yang di bawah ini 100 ampere dengan ukuran ANL untuk mensuplai power amplifier. Lalu di bagian atas ini 20 ampere dengan ukuran mini ANL untuk mensuplai head unit, dan kabelnya menggunakan kabel supply harmonic harmony 4 AWG, sedangkan kabel supply head unit menggunakan harmonic harmony interlude dengan ukuran 12 AWG. Nah, sebelumnya mobil ini menggunakan kabel speaker harmonic harmony acapella dengan ukuran 16 AWG, dan sekarang kita upgrade dengan menggunakan kabel speaker harmonic harmony interlude versi 2 dengan ukuran 12 AWG. Dan tentunya sebelumnya menggunakan sistem 2-way, kita upgrade dengan menggunakan sistem 3-way. Kabel mid-range-nya menggunakan harmonic harmony interlude, sama halnya dengan kabel tweeternya menggunakan harmonic harmony interlude 12 AWG. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, prosesornya sudah di-upgrade dengan menggunakan Evolution 9 DSP dari Crescendo. Dan sebelumnya kabel RCA tweeternya menggunakan harmonic harmony concerto. Untuk mid-range, mid-bass, dan subwoofer menggunakan Flux Auto. Dan untuk input prosesornya menggunakan kabel RCA harmonic harmony interlude. Dan sekarang kita upgrade untuk RCA tweeternya menggunakan harmonic harmony Rhapsody. Untuk RCA mid range, mid bass, dan subwoofer ini menggunakan RCA harmonic harmony concerto. Sedangkan input dari prosesornya kita masih pertahankan dengan menggunakan harmonic harmony interlude. Jadi sebelumnya RCA-nya menggunakan harmonic harmony concerto, untuk tweeter mid bass-nya menggunakan Flux Auto. Dan power genesisnya kita ganti dengan menggunakan Crescendo Revo 5. Sistemnya pun kita rubah. Untuk kabel RCA tweeter menggunakan harmonic harmony Rhapsody, sedangkan kabel RCA mid range menggunakan harmonic harmony concerto. Dengan ukuran yang sangat mini ini, Crescendo Revo ini high bias kelas AB. Dengan watt 4x75 Bourbon chip, sudah spek high res dengan karakter musikal dan dynamic. Dan terlihat di sini untuk prosesor dan power amplifiernya kita letakkan di bawah jok, lebih praktis dan jauh lebih rapi guys. Nah, sebelumnya kita menggunakan power amplifier momentum untuk mendrive subwoofernya. Namun karena sudah memakai 3-way aktif, oleh sebab itu kita ganti dengan menggunakan Genesis untuk mendrive mid bass dan subwoofernya dengan menggunakan kabel supply 4 AWG harmonic harmony. Dan power Genesisnya ini Profile 4 Ultra dengan watt 4x100. Ditambah lagi dengan menggunakan Badcap X-Statis X400 dengan kabel supply harmonic harmony 4 AWG acapella. Dan untuk subwoofernya, kalau kalian ingat, dengan menggunakan JL Audio dengan tipe W1 versi 3 dengan ukuran 10 inch. Dengan menggunakan kabel subwoofernya metalik, dan kita upgrade kabel subwoofernya dengan menggunakan harmonic harmony interlude dengan ukuran 12 AWG. Yang membedakan adalah ukuran 12 AWG-nya ini murni guys. Dan juga untuk keamanan kita tambahkan lagi menggunakan terminal ground zero. Untuk box subwoofernya yang tadinya portable kita buat permanen dengan sistem box sudut dengan menggunakan subwoofer ground zero uranium dengan ukuran 10 inch 2x2 ohm dengan ukuran watt 450. Dan kita tambahkan dengan custom grill dengan sistem box shield. Dan kalau kita lihat dengan sistem box sudut ini, bagasinya masih lapang nih guys. Dan supaya dashboardnya terasa padat dan juga untuk menghindari getaran pada mesin, kita tambahkan lagi dengan membongkar meja dashboardnya menggunakan peredam dari Silent Coat dengan ukuran 2 mili. Dengan bahan aluminium dan lemnya mengandung butir rubber, ini dapat merekat dengan baik. Setelah itu pada lapisan kedua kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam Silent Coat sound absorber 15 mili, dan untuk lemnya ini ada bahan serat fiber sehingga dapat merekat dengan sempurna dan dapat mengikuti lekukan bodi. Dan untuk teknik pemasangannya pun jangan sampai salah, kita harus teliti karena begitu sudah tertempel kita tidak bisa cabut lagi karena bahannya rusak. Oke, jadi seperti ini proses pemasangan peredam pada meja dashboardnya dengan menggunakan 2 layer dari Silent Coat. Lalu kita pasangkan lagi selang AC-nya ini balik ke normal. Tidak masalah ya guys untuk pasang 2 layer, tidak mengganjal karena bahan busa telurnya ini mengandung foam. Dia dapat mengempis apabila ada tekanan. Dan ini adalah cover plastik di bawah dashboard. Kita treatment dengan menggunakan diffuser Crescendo pada bagian luarnya. Dan untuk bagian dalamnya kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam sound absorber. Tebalannya 15 mili seperti halnya meja dashboard tadi. Gunanya adalah ini sebagai akustik ruangan mobil.
Untuk head unit menggunakan Pioneer dengan tipe DMH ZF9350BT dengan ukuran layar 9 inch. Nah, karena customer kami mau lebih puas, jadi dia ganti dengan menggunakan layar 10,1 inch dari Kenwood, dan kita menambahkan lagi dengan menggunakan kamera 360 dari Kenwood, yang dimana sistem koneksi kabelnya sudah plug and play dengan head unitnya. Dan sekarang kita akan mencoba kalibrasi dengan menggunakan kain putih dengan kotak hitam. Setelah kita pasang kain kalibrasinya 4 titik, nanti kita akan lakukan tutorial mengenai gimana cara setting kamera 360-nya ini. Dan memang untuk mengkalibrasi ini cukup memakan waktu dan dibutuhkan tempat yang lapang untuk memasang 4 kain ini sehingga bisa hasilnya sempurna. Dan ini kita lagi proses menunggu jalannya proses kalibrasi. Oh ya, sebelum proses kalibrasi, hal yang perlu diingat adalah kita harus mengadjust dulu untuk posisi kamera yang ada di spion kiri dan di spion kanan. Jangan sampai posisi samping kanan kirinya ini terlihat miring guys, karena tidak akan sukses kalibrasinya. Dan untuk kalibrasi kamera 360 Kenwood ini masih manual nih guys, mari kita simak. I think it's okay. Nice, very nice. Maybe if manual calibration, must be okay. Sorry, I misoperate the manual calibration. Normally, put here, but I put here. It's not correct. It's okay. Oke guys, setelah kelar kalibrasi, kita akan ke basement ini untuk melihat apakah kamera 360-nya ini cukup terang di saat kita masuk basement atau pada malam hari. Masih oke ya. Masih mau tes? Hah? Masih mau tes? Oke, silakan. Coba tuh. Tar? Tutup. Oh, ini gelap banget nih. Masih gelap. Ada hitam ya. Betul. 아직 락 부터. Ini mentok nggak ya? Aman ya? Nah, yang terakhir, spek audionya ini menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary, hanya kita tambahkan mid range-nya ini menggunakan Ground Zero Uranium. 时光一逝永不回，往事只能回味。忆童年时
竹马青梅，两小无猜，日夜相随。春风又吹红了花蕊，你已经也添了心碎，你就要变心像时光难倒回，我只有在梦里相依偎。春风又吹红了花蕊，你已经也添了心碎，你就要变心像时光难倒回，我只有在梦里相依偎。Oke guys, jadi mobil ini sudah di-upgrade ke tahap kedua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye.